Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patrio. Ini 1931041148 kelas PJKRD. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teori, kerangka berpikir dan pengujian hipotesis. Pengertian teori: setelah masalah penelitian dirumuskan, maka langkah kedua dalam proses penelitian kuantitatif adalah mencari teori-teori, konsep dan generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sehingga landasan teori untuk pelaksanaan penelitian. Atau Sumari Supriya 1990, landasan teori perlu ditegakkan agar penelitian mempunyai dasar kuat dan bukan sekedar aktivitas coba-coba. Adanya pelandasan teori merupakan ciri bahwa penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Setiap penelitian menggunakan teori seperti menyatakan oleh namun 2003 para penelitian menggunakan teori berbeda sesuai tipe penelitian, tetapi beberapa teori dijadikan digunakan pada hampir semua penelitian ilmu sosial. Menurut marka yang dikutip oleh Sirahayu Hardianto membedakan ada 3 cara teori dan 3 teori hubungan dengan data empirisis. 1. Teori deduktif memberikan keterangan yang mulai dari suatu berpikir atau pemikiran kuantitatif tentang ke arah data akan ditegakkan. 2. Teori indeduktif, cara menerangkan dari data ke arah teori dalam membentuk sistematik pada pandang yang positif untuk dijumpa pada kaum behavioris. 3. Teori fungsional, di sini nampak suatu interaksi pengaruh antara data dan pemikiran teoritas, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data. Berdasarkan hal tersebut, teori adalah suatu kombinasi yang umum. Konseptuasi atau sistem pengertian ini diperlukan melalui jalan sistematis. Tingkat teori. Menurut Neum dalam artikel Prof. Dr. Mujia Raharjo mengungkapkan tentang teori mendasarkan tingkat, yaitu 1. Teori tingkat mikro level, 2. Teori tingkat meso level, 3. Teori makro level. Fungsi teori. Fokus teori menurut Moleon 2002 yaitu teori subjektif dan teori formal serta teori Mittler-Craigie. 1. Teori subjektif adalah teori yang dikembangkan untuk keperluan subjektif atau empiris dalam lingkungan dalam suatu ilmu pengetahuan. 2. Teori forma adalah teori untuk memperluan forma atau yang disusun secara konseptual dengan bidang inquiry suatu ilmu pengetahuan, masa sosialnya. Contohnya perilaku agresif, organisasi, forma atau sosialisasi. Kegunaan teori dalam penelitian. Kejelasan bahwa menggunakan teori adalah 1. Teori nokro di kasaran menyatakan kita perlu mempelajari. 2. Teori menyerangkan mana penelitian Ampor Hertz kemungkinan untuk menghasilkan Grea Temerni. 3. Teori menunjukkan suatu sistem untuk penelitian memaksa data untuk mengaplikasi mereka yang dengan cara memakan. 5. Teori merangkum apa yang diketahui tentang objek studi dan menyatakan. 5. Dapat digunakan untuk memproduksi kata lebih lanjut. Ciri-ciri teori yang baik menurut Moulia adalah suatu sistem teori harus memungkinkan deduksi yang akan diuji empirical. 2. Sebuah teori akan
dikompatibel baik dengan observasi dan dengan teori sebelumnya divalidasi. 3. Teori harus dinyatakan dalam istilah yang sederhana, teori yang lebih baik yang dijelaskan paling dalam bentuk yang paling sederhana. 4. Teori ilmiah harus didasarkan pada fakta empiris dan relativitas. Ada sebuah teori yang akan berperan sebagai asumsi atau titik tolak pemikiran pendidikan, yaitu 1. Pendidikan adalah aktual, artinya pendidikan bermula dari kondisi-kondisi aktual dari individu yang belajar dan lingkungan belajar. 2. Pendidikan adalah normatif, artinya pendidikan tertuju pada pencapaian hal-hal yang baik atau norma yang lebih baik. 3. Pendidikan adalah suatu proses penyampaian tujuan atau arti pendidikan berupa serangkaian kegiatan yang bermula dari kondisi-kondisi aktual dari individu yang belajar tertuju pada pencapaian individu yang berharap. Dalam kaitannya dengan kegiatan penelitian, maka fungsi teori adalah 1. Untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konstruk variabel yang diteliti. 2. Untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian, karena pada dasar hipotesis ini merupakan pernyataan yang bersifat prediktif. 3. Digunakan mencandra dan membahas hasil penelitian, sehingga selanjutnya digunakan untuk memberikan saran supaya memecah masalah. Deskriptif teori dalam sebuah penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori, bukan sekedar pendapat pakar dan penulisan buku dan hasil penelitian relawan yang variabel yang diteliti. Teori dideskripsikan dalam proses maupun laporan penelitian, dapat digunakan sebagai indikator apa penelitian menguasai teori dan konstruksi yang diteliti atau tidak. Hasil penelitian yang relawan bukan berarti sama dengan yang diteliti, masih dalam lingkup yang sama. Secara teknis harus penelitian yang relawan dengan apa yang akan diteliti. Yang diteliti dapat dilihat dari permasalahan dan diteliti, waktu penelitian sampai penelitian, metode penelitian, analisis dan kesimpulan. Langkah-langkah untuk mendapatkan melakukan pendeskripsian teori adalah sebagai berikut. 1. Tetapkan nama variabel yang diteliti. 2. Cari sumber-sumber bacaan. 3. Lihat daftar isi setiap buku atau pilih topik yang relevan yang setiap variabel yang akan diteliti. 4. Cari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan. Bandingkan antara satu sumber dan sumber yang lainnya. 5. Bacalah seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti. 6. Deskripsi teori yang telah dibaca dari berbagai sumber dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritas pertentuan atau antara variabel yang lebih detail. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritas pertautan antara variabel yang akan teliti. Jika secara teoritas yang perlu jelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen. Langkah-langkah dalam menyusun kerangka berpikir yang selanjutnya membuat hipotesis adalah sebagai berikut. 1. Menetapkan variabel yang teliti. 2. Membaca buku dan hasil penelitian. 3. Deskripsi teori dan hasil penelitian. 4. Analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian. 5. Analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian. 6. Sintesa kesimpulan. 7. Kerangka berpikir. 8. Hipotesis. Selanjutnya Umar Sekaran 1992 mengungkapkan bahwa
kerangka berpikir yang lebih baik memuat hal-hal sebagai berikut. 1. Variabel yang yang diteliti harus dijelaskan. 2. Diskusi dalam rangka berpikir harus dapat menunjukkan dan menjelaskan peraturan atau hubungan antara variabel yang diteliti dan ada teori yang mendasari. 3. Diskusi juga harus dapat menunjuk dan menjelaskan apakah hubungan antara variabel itu positif atau negatif. 4. Rangka berpikir tersebut selanjutnya perlu dinyatakan bahwa bentuk diagram atau paradiagram penelitian sehingga pihak lain dapat memahami karena berpikir uang dikemukakan dalam penelitian. Hipotesis merupakan jawaban penelitian terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian bisa disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Sebagai telah diketahui bahwa hipotesis itu merupakan jawaban sementara terdapat rumusan masalah penelitian akan didasarkan teori yang digunakan dalam penelitian dan hipotesis tersebut diuji. Contoh hipotesis penelitian. 1. Kemampuan daya beli masyarakat atau dalam populasi itu rendah. Hipotesis deskriptif. B. Tidak dapat pembedaan kemampuan daya baik antara kelompok masyarakat, petani, dan nelayan. C. Dapat hubungan positif antara penghasilan dengan kemampuan daya beli masyarakat. Contoh hipotesis statis. A. Terdapat perbedaan signifikan antara pendapatan rata-rata masyarakat dalam sampel dengan populasi. B. Terdapat perbedaan yang signifikan antara penghasilan petani dan nelayan. C. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara curah hujan di dalam jumlah payung yang terjual. Bentuk hipotesis. A. Hipotesis deskripsi. Hipotesis deskripsi merupakan jawaban sementara terdapat masalah deskriptif, yaitu akan berkenaan dengan variabel mandiri. B. Hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif merupakan jawaban sementara terdapat rumusan masalah komparatif. C. Hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terdapat rumusan masalah asosial, yaitu yang menenangkan hubungan antara dua variabel atau tidak lebih. Sekianlah hasil paparan materi saya, kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.